Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Eliza dengan NIM A1S12205. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang apa itu organisasi, apa itu administrasi, apa itu manajemen. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah layanan konseling di sekolah. Kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang organisasi. Mungkin kita sudah banyak mendengar kata organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan sama. Biasanya tujuan organisasi ini adalah segala sesuatu yang akan dicapai agar anggota tersebut dapat bekerja sama dalam proses tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat organisasi, adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan. Yang kedua, organisasi sebagai penuntun pencapai tujuan. Yang ketiga adalah organisasi dapat mempengaruhi karir, seperti orang yang biasanya organisasi itu lebih direkrut oleh para pejabat seperti itu. Yang keempat, dengan adanya organisasi semua dapat dijadikan kajian penelitian. Baik, selanjutnya adalah faktor pembentuk. Faktor pembentuk organisasi adalah adanya tujuan bersama, adanya kerjasama antara dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, dan adanya kehendak untuk kerja sama. Selanjutnya kita masuki materi tentang manajemen. Mungkin kita tahu manajemen itu agensi atau gimana. Ini manajemen dalam arti luas. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional. Dan manajemen juga adalah ilmu seni yang merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga mencapai tujuan. Adapun juga tujuan dari manajemen yaitu mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas atau layanan. Terus yang ketiga adalah efisiensi operasional. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen. Yang pertama adalah faktor lingkungan seperti ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga ada perencanaan dan peorganisasian. Yang keempat ada komunikasi. Yang kelima ada pengendalian. Yang keenam budaya organisasi. Yang ketujuh teknologi dan inovasi. Yang kedelapan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya manfaat dari manajemen itu sendiri yaitu untuk membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Manajemen ini biasanya terjadi secara maksimal apabila dilakukan secara bersama. Manfaat manajemen ini juga adalah untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia dan non-manusia. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan tentang administrasi. Baik, selanjutnya materi tentang administrasi. Administrasi adalah serangkaian proses dari manajemen dan organisasi tadi. Jadi administrasi ini adalah yang utamanya. Administrasi adalah pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia untuk mengkoordinasikan tugas pengendalian, pengelolaan agar tetap tercapainya sumber daya
sumber daya, informasi, lembaga, dan sistem organisasi yang telah ditetapkan. Adapun juga tujuan dari administrasi yaitu yang pertama untuk monitoring atau membantu kegiatan data yang dimiliki organisasi. Yang kedua adalah pengelolaan usaha dan mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan perorganisasian. Yang ketiga untuk menyusun dan program pengembangan dalam organisasi atau manajemen. Yang keempat adalah untuk mengamankan data atau catatan yang telah digunakan dalam suatu kegiatan. Yang kelima adalah untuk membantu segala perencanaan. Dari tujuan itu, organisasi akan berjalan dengan lancar apabila diwujudkan secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk yang pertama adalah rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Yang kedua, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan yang ada. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi. Yang kelima, memiliki struktur. Yang keenam, diharapkan ada perorganisasian yang tepat. Yang selanjutnya adalah manfaat dari administrasi. Manfaat dari administrasi sendiri adalah agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang tepat, peningkatan kualitas kehidupan dalam bekerja, ketertiban, dan kedisiplinan dalam bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila saya ada melakukan kesalahan kata atau belibet, itu mohon dimaafkan. Materi ini semoga bisa manfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.